bercita-cita gitu, ingin membentuk komunitas di Cianjur, Tirtua di Cianjur. Nah, cuman begitu saya pulang dari acara di Majalengka itu, mulailah saya di Cianjur mencari-cari informasi tentang siapa tahu lah udah ada di Cianjur juga komunitas Tirtua. Ternyata saya cari-cari memang belum ada di Cianjur, belum ada. Nah, cuman ya menurut informasi sih ada sih yang aktif gitu kan, udah aktif di GTT, cuman di Cianjur sendiri belum ada komunitasnya. Ya, akhirnya kita bersama teman-teman browsing lah, nyari di sosmed, ya, terus ya dari teman ke teman yang mencari yang sama-sama punya Tirtua lah. Akhirnya terkumpul, alhamdulillah pada saat itu kurang lebih kayak sekitar pertengahan Januari 2018, pertengahan Januari 2018 mulailah kita ngadain kopdar pemilik Tirtua di Cianjur. Saya mengadakan kopdar gitu kan, ngadain kopdar sambil nongkrong ngopi-ngopi sambil bawa motor-motor yang mereka miliki. Ya, disitulah mulai kita ada pembicaraan, kita mulai sharing, mulai tukar-tukar pengalaman, mulai menyantukan visi misi gitu kan. Yang akhirnya alhamdulillah terbentuklah GTT Cianjur gitu, Geng Tirtua Cianjur. Nah, cuman pada saat itu juga belum nyampe ke nama gitu kan, nama dari mulai pemilihan logo, pemilihan nama itu masih banyak masukan lah. Yang dulunya mungkin namanya apa gitu kan, yang akhirnya alhamdulillah sepakat dengan nama Geng Tirtua Cianjur. Nah, terus dari logo juga saya terinspirasi karena kita juga orang Cianjur asli. Nah, mungkin lebih ke membawa ciri khas Cianjurnya gitu kan. Makanya logo itu sangat berarti, dari mulai bentuk logo, warna itu sangat-sangat berarti. Jadi saya juga terinspirasi dengan ciri khas Cianjur. Makanya logo Cianjur itu gitu, ayam itu karena menurut saya sih memang Cianjur itu punya ciri khas dengan ayam pelung ya. Ayam pelung itu asli dari Cianjur, makanya saya ngadopsi dari ayam pelung Cianjur itu dijadikan logo, cuma dimodifikasi seperti ini, ada cangklongnya gitu kan, terus ada pakai helm ya. Helm itu mungkin mencerminkan dunia otomotifnya lah, dunia motornya gitu kan. Terus kalau cangklong itu mencerminkan tuanya gitu kan. Biasanya kalau zaman dulu kan orang-orang tua atau kakek-kakek ya, pakai cangklong, jadi identik dengan tuanya. Kalau helm itu identik dengan aktivitas motornya gitu kan. Makanya sepakatlah kita semua bikin logo dengan logo ayam yang gigit cangklong, ayam pelung ya. Jadi ya resmilah akhirnya kita ngambil nama Geng Tirtua Cianjur dengan logo ayam. Dari situ mulai kita perekrutan anggota-anggota atau misalkan ya rekan-rekan yang lain yang ingin sama-sama bareng-bareng satu visi misi di komunitas Tirtua Cianjur.
aktivitas kita di Cianjur di Cianjur itu lebih identik ke ngetrail ya, off-road. Cuman kita ngambil manfaatnya ketika kita berkomunitas, lebih gampang untuk mengkoordinir atau menghimpun massa satu hobi. Terus kita juga lebih bisa dipacu untuk respect gitu dengan yang identik dengan kegiatan kita. Contohnya misalkan adanya bencana-bencana alam, karena memang di Cianjur kontur daerahnya tuh berbukitan, gunung, nah makanya sering terjadi longsor ataupun banjir. Nah, kita juga sebagai aktivis di penggiat ngetrail otomatis terinspirasi atau misalkan sadar diri bahwa kita sering menaklukkan medan-medan yang memang nggak seperti pada umumnya dilewatin gitu kan, karena hanya khusus dengan motor-motor trail yang bisa lewat ya. Selamat sore, kita dengan GTT Cianjur, Cipanas dan Astra, Kosangan Style, Bilala Alam dan semuanya, kita tergabung di peduli untuk Gunung Mas yang kena bencana. Di hari besok ya, kemarin yang pertama, sekarang yang kedua kita di sini. Pokoknya kita saling membawa untuk Indonesia hijau. Bravo. Ya, akhirnya kita juga terinspirasi untuk bisa lebih melakukan hal-hal positif, misalkan seperti mendistribusikan ataupun semacam baksos lah ke daerah-daerah yang pernah terjadi bencana alam ya. Contohnya misalkan kita pernah juga menghimpun dana, menghimpun anggaran budget untuk dikumpulkan, baik itu baju bekas ataupun misalkan berupa nominal uang gitu kan, akhirnya terkumpul yang dengan harapan bisa membantu saudara-saudara kita khususnya di Cianjur yang terkena musibah. Ya, contohnya pernah kejadian di daerah Cibeber itu ada satu daerah yang terkena longsor sampai akses jalan yang masuk ke sana tuh terputus lah, susah. Akhirnya kita sepakat dengan rekan-rekan di komunitas untuk membantu lah, ya minimalnya bisa meringankan beban mereka yang terkena musibah. Yang kebetulan kita aktifnya di dunia trail ya, akhirnya ya kita bisa, alhamdulillah bisa sampai ke titik sasaran, menyampaikan bantuan yang mungkin mereka butuhkan. Selain itu kita juga punya kegiatan positif juga, yaitu binaan salah satu rumah Quran yang kebetulan lokasinya dekat dengan Mako GTT Cianjur. Nah, kita di situ berkontribusi memberikan apa yang ada lebih di kita, baik itu segi materi maupun wawasan ataupun tenaga yang bisa bermanfaat bagi para santri yang ada di rumah Quran Ashabus Sufah gitu. Nah, seperti misalkan acara tahunan itu saya punya ide karena kita beraktivitas identiknya dengan alam gitu kan, makanya saya juga punya ide untuk mengedukasi para santri-santri untuk bisa lebih mengenal ke alam sekitarnya, ke alam yang memang udah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk patut kita syukuri. Makanya acara tahunannya akhirnya alhamdulillah sudah terlaksana hampir udah keempat kalinya ya, 4 tahun, setahun sekali berarti udah 4 tahun berjalan, yaitu acara tadabbur alam. Seperti baru-baru aja kemarin kita menyelenggarakan acara tadabbur alam di lokasi pegunungan kaki Gunung Gede, yaitu di Cibodas, Taman Wisata Cibodas. Ya, di situ kita ajak para santri dan para asatid, para ustadz-ustadznya untuk berkemping lia, bertadabbur alam. Nah, di situ ada edukasi tertentu yang memang bisa jadi bekal, bisa jadi ilmu untuk para santri, bahkan bagi kita semua juga bisa lebih mensyukuri apa yang
Sang Pencipta anugerahkan ke kita. Nah, terus di situ juga ada edukasi semacam kepribadian gitu kan, kemandirian, karena beda antara kita hidup atau tinggal beraktivitas di alam luar dengan di rumah gitu kan. Contohnya kalau di rumah kita tidur di kasur gitu kan, makan tinggal ke dapur gitu. Kalau di alam bebas itu betul-betul kita dididik atau dibiasakan harus bisa dengan kondisi-kondisi tertentu yang itu nggak sama dengan kondisi yang di rumah. Nah, makanya dari sejak dini para santri di situ kita edukasi bagaimana caranya bangun pagi, bagaimana caranya kita tidur biar nyaman dengan seadanya, bagaimana kita berlindung diri dari dingin, dari hujan. Nah itu dari mulai kita pasang tenda, memperkenalkan alat-alat, oh ini tenda itu seperti apa, cara masangnya itu seperti apa. Terus dari mulai kita bikin perapian, bikin api untuk masak. Nah itu dari sejak ini diperkenalkan supaya bertujuan mereka bisa lebih adaptif, lebih bisa respect, beradaptasi dengan keadaan sekitar, dengan keadaan apapun. Nah itulah tujuannya, mungkin salah satunya itu melatih mental, melatih keterampilan untuk bisa bertahan hidup di alam bebas gitu kan. Dan lebih bisa menerima keadaan-keadaan tertentu yang mungkin sesulit apapun mereka bisa lalui gitu. Pertama, motor yang saya miliki itu modifikasi ya, karena pada saat itu mungkin belum ada motor pabrikan yang ready ada di dealer gitu. Jadi kita mengadopsi dari motor Ereking yang kebetulan saya miliki, dimodifikasi untuk jadi sebuah motor trail. Nah, disitulah saya belajar. Ternyata sampai sekarang juga mungkin motor pabrikan itu nggak pasti, nggak wajib nggak pasti nyaman gitu untuk dipakai sama si joki atau si penunggangnya, karena terus terang aja motor harus disesuaikan dengan ya dari postur gitu kan. Makanya belajarnya dari modifikasi itulah. Jadi kita dari mulai tenaga power motor, tingginya motor, terus
main sebleker itu kan, benturnya sebleker itu juga tetap disesuaikan dengan joki yang make. Makanya banyak hikmahnya ketika kita memodifikasi sendiri motor trail yang akan kita tunggangin itu disesuaikan dengan karakter orang yang memakainya gitu kan, termasuk dari postur tinggi badan, berat badan itu sangat mempengaruhi dengan rancangan atau misalkan dengan rakitan yang akan kita bangun. Makanya alhamdulillah pada saat itu motor yang saya miliki Aero King itu pas banget, proporsional lah untuk postur seperti saya ini. Dengan kehangatan kekeluargaan di GTT itu, makanya saya terinspirasi untuk mendesain rumah yang seadanya, didesain supaya ketika saudara-saudara saya di GTT yang mungkin lewat ke Cianjur gitu kan, atau sengaja memang berkunjung ke Cianjur itu nyaman gitu untuk mereka tinggal di sini. Selain menikmati off-road gitu kan, aktivitas ngetrail di sini, mereka juga bisa prepare di tempat ini yang sengaja saya desain biar betul-betul nggak kayak di rumah lah gitu kan. Biasanya kalau di rumah kita lebih formil atau misalkan lebih kaku lah, karena ada juga mungkin kita juga privasi antar keluarga sama tamu gitu kan, kurang nyaman. Makanya saya desain tadinya sini garasi itu, garasi mobil, cuman ya ada sedikit sentuhan lah biar ini bisa lebih enak dilihat, terus enak juga buat nongkrong, buat sharing, tukar pengalaman sesama penghobi trail tua. Jadi alhamdulillah udah terbentuk lah mungkin semacam garage ya seperti ini, yang alhamdulillah juga rekan-rekan atau saudara-saudara di GTT juga sering mampir ke sini, bahkan sengaja main ke sini, bahkan sampai berhari-hari di sini. Ya, kalau bagi saya pribadi sih sama keluarga suatu anugerah, alhamdulillah suatu anugerah ketika ada saudara kita, ada teman kita yang berkunjung ke sini atau sengaja bertamu ke sini, dan mereka juga senang gitu kan, mereka juga puas, mereka senang ketika berkunjung ke sini. Itu satu anugerah bagi saya, karena alhamdulillah sedikit rezeki yang saya bisa menjamu teman-teman atau saudara yang berkunjung, itu berkah anugerah bagi saya, karena mereka bisa senang gitu. Ibaratnya kalau kita juga berkunjung ke tempat lain atau bisa ke saudara lain di GTT se-Indonesia, terus kita juga disebut baik, ya mungkin sama lah rasanya. Alangkah senangnya juga kita ketika berkunjung diterima dengan baik, bahkan dijamu dengan sangat luar biasa. Itu alhamdulillah kita juga akan merasa senang. Nah, makanya dari situ terjalinlah hubungan yang begitu erat, bahkan udah seperti saudara sendiri. Semua GTT di se-Indonesia, bahkan cita-cita saya juga pengennya gitu, jadi bisa keliling lah, kunjungan ke daerah-daerah GTT se-Indonesia kalau bisa. Cuman ya itu belum kesampaian gitu, baru hanya GTT sekitar aja yang dekat-dekat gitu kan. Geng Tua Cianjur itu kurang lebih sekitar 40-an, beranggotakan sekitar 40-an, dengan adanya chapter-chapter yang insya Allah kedepannya lebih bisa banyak lagi, seperti yang udah dipelopori oleh GTT Cipanas selaku chapter dari GTT Cianjur juga. Nah, dengan harapan kita lebih bisa lebih mudah untuk berkoordinasi ke daerah-daerah yang masih teritorialnya di Kabupaten Cianjur. Nah, kebetulan di kita juga dengan harapan banyak hal-hal positif yang bisa menjadi acuan atau misalnya yang bisa menjadi satu inspirasi, kita lebih bisa bangkit, kita lebih bisa berkehidupan lebih maju. Karena salah satu contohnya anggota-anggota di GTT Cianjur juga ada yang bermata pencaharian berwira swasta
Contohnya misalkan ada yang jual makanan-makanan tradisional gitu kan, semacam bajigur atau apa. Nah, kita juga di situ support. Kebetulan kita ada kendaraan yang identik dengan vintage gitu kan. Terus identik juga dengan makanan-makanan yang memang disajikan ya, untuk dijual itu makanan vintage. Makanya alhamdulillah sekarang udah terwujud salah satu bajigur khas Geng Tirta Cianjur yang berada di sekitar lampu merah Rawabango. Nah, makanya saudara-saudara semua kalau misalkan lewat-lewat atau sengaja mampir itu bisa sejenak untuk beristirahat di bajigurnya Geng Tirta Cianjur. Nah, di situ ada masih anggota kita juga di Geng Tirta Cianjur yang mencoba berusaha untuk mencari mata pencaharian. Alhamdulillah udah berjalan rame lah. Mudah-mudahan dengan harapan bisa mengeksplorasi lagi potensi-potensi alam Cianjur yang sebetulnya mungkin belum banyak yang tahu juga gitu kan, padahal sebetulnya di Cianjur ini betul-betul sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Contohnya misalkan dengan adanya Waduk Cirata, terus dengan adanya situs Gunung Padang, dengan adanya curug-curug yang air terjun gitu yang bisa kita lewatin sambil kita adventure. Itu bisa ada salah satu jalur, misalkan kita lewat jalur itu bisa melewati 7 air terjun yang mungkin kalau di negara lain ada Niagara gitu kan, semacam itu. Nah, di Cianjur juga sebetulnya ada yang menyerupai seperti itu, bahkan bisa tidak menutup kemungkinan lebih bagus. Terus ada juga pantainya gitu, seperti pantai selatan, daerah Sidang Barang. Nah, ini masih banyak lagi daerah-daerah yang kekayaan alamnya yang begitu menakjubkan dan sangat bisa kita banggakan. Mudah-mudahan bisa lebih tereksplor dan kita bisa lebih memperkenalkan kekayaan potensi alam Cianjur ke dunia luas gitu. Makanya bareng-bareng mudah-mudahan cita-cita besar saya bisa tercapai, bisa terrealisasi dengan berkomunitas di Geng Tirta Cianjur ini. Saya ketua dari Geng Tirta Cianjur, Yosep Badrul Munir, mengajak kita lebih bisa respect dengan keadaan sekitar, memberikan efek positif dengan sesama, dan jangan lupa tetap hore.